call biasanya ada disebut car call. Ya. Kenapa harus disebut car call? Itu kan artinya panggil mobil. Seharusnya kan call driver. Karena yang kita panggil adalah supir. Ya, mobil nggak akan datang tanpa supir. Ya, contoh. Bapak Yadi dari Kebun Jeruk ditunggu di lobi tanpa kendaraan. Ya kayak gimana? Waktu well. Ternyata hidup saya sekarang sudah lengkap karena ada kamu. Kapan Tik giliran lo? Buat penonton di studio yang sudah setia menantikan acara ini mulai. Dan tentunya juga buat pemirsa di rumah dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air dan juga di luar negeri. Selamat malam, ketemu lagi kita di Bincang Bintang. Oke, tadi di awal kita sudah lihat ada dua anak manusia sedang bercinta-cintaan ya. Jujur aja membuat aku sedikit aus gitu ya kayaknya ya. Dan kita tahu bahwa pernikahan paling sensasional di awal tahun ini itu adalah pernikahan dari Glenn Fredly dan Dewi Sandra. Kita nggak pernah tahu ada apa, kenapa. Kita nggak pernah tahu kenapa pernikahan mereka ditutup-tutupi. Termasuk saya juga nggak tahu. Ya, aku nggak tahu loh sebenarnya. Ya, tapi yang pasti malam ini semua pertanyaan Anda akan dijawab. Mereka akan berbagi cerita dengan kita di sini di Bincang Bintang tentang bagaimana hubungan mereka dan seperti apa pernikahan mereka. Jadi pastikan bahwa Anda tidak akan kemana-mana karena kita akan bersama Glenn dan Dewi Sandra. Dan Anda perlu catat ya, ini perlu dicatat juga oleh penonton di studio bahwa hanya di Bincang Bintang pertama kali, ya ini catat, pertama kali Glenn Fredly dan Dewi Sandra akan membagi ceritanya. Oke. Dan di balik pernikahan yang begitu romantis dan semi misterius itu ternyata ada orang-orang yang sepertinya kurang puas ya. Dan sebenarnya orang yang satu ini tidak kita undang. Tidak kita undang tapi tiba-tiba dia datang sore tadi dan dia bilang bahwa dia merasa sakit hati. Karena dia tidak diundang. Kabarnya orang ini pernah punya kedekatan dengan Glenn. Dan siapa yang akan ditarik oleh jengiskan untuk malam pertama ya dalam tanda kutip ya. Di kursi panas apakah Glenn Fredly atau Dewi Sandra. Penonton di studio kami berikan hak untuk memilih. Ada dua kertas ya. Yang hijau untuk memilih Glenn Fredly dan yang merah untuk memilih Dewi Sandra. Ya, siapa yang nanti akan diseret oleh jengiskan ke kursi panasnya. Sebelum kita mulai ngobrol dengan newlyweds kita sambut dulu penampilan dari Iwel. Selamat malam pemirsa dan penonton di studio. Banyak sekali kejadian yang dekat dengan kita dan saya Iwel akan menceritakan kembali beberapa di antaranya. Untuk mengantisipasi kemacetan dan bisa melaju dengan aman di gang, sebuah produsen mobil memproduksi mobil dengan super power steering. Wah. Produsen ini mengklaim bahwa mobilnya memiliki setir yang paling lentur. Menurut saya mereka salah. Setir yang paling lentur di dunia itu adalah setir bajai. Ya, Apa ya? karena dia bisa belok patah 360 derajat. Wah, 360 derajat, ya contohnya. Nyampe depan lagi. Ya kan, nyampe depan lagi. tapi bajanya mirip banget ente. Dan kita heran ini ya sama bajai. Udah kalau belok susah ditebak, jarang menggunakan spion. Sekalipun ada paling digunakan untuk wah, tadi gue nabrak apaan tuh? Nggak ketahuan ya. Artis muda Nia Ramadhani putus dengan pacarnya. Ya. Konon, saya nggak mau ngegosip, cuma nih konon putus gara-gara sering mendapatkan SMS bernada ancaman atau teror. Yadi dulu juga putus dengan pacarnya justru karena sering mendapatkan SMS bernada lucu. Ya, kepada pacarnya. Isinya, kok mau pacaran sama Ku Daniel? Jadi, itu
nggak teror, itu lucu. Ya, jadi tetap teror. Yang saya perhatikan satu lagi nih, kalau kita di gedung perkantoran ataupun di mall biasanya ada disebut car call. Ya, kenapa harus disebut car call? Itu kan artinya panggil mobil. Seharusnya kan call driver. Karena yang kita panggil adalah supir. Ya, mobil nggak akan datang tanpa supir. Ya, contoh. Bapak Yadi dari Kebun Jeruk ditunggu di lobi tanpa kendaraan. Ya, kayak gimana? Gua tuh gara-gara pernah kerja di situ, gua baru 1 hari kerja dipecat. Di karkol. Iya di Karko. Karena Gua salah manggil. Bapak Rudi ditunggu di pintu akhirat. Gak taunya Bapak Rudinya yang punya mall. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini Glenn Fredly dan Dewi Sandra akan hadir untuk kita. Oke. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa saya senang sekali kalau kedatangan tamu-tamu. Oleh karena itu saya mau menyapanya dulu pemirsa. Selamat datang buat teman-teman dari UKI. Oke, teman-teman dari Esa Unggul. Oke, teman-teman dari Kepulauan Riau yang jauh-jauh datang dari Riau khusus ke sini. Dan juga teman-teman dari Universitas Mercu Buana. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Dan rasanya udah penasaran ya, langsung aja kita lihat dan kita panggil tamu saya malam ini dan kita lihat bagaimana mesranya mereka. Inilah the newlyweds, Dewi Sandra dan Glenn Fredly. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Silakan. Sini. Ini benar urutannya, Dewi di sini, Glenn di situ ya. Kalau pengantin biasanya gimana sih? Gini kan? Lakinya di sebelah kanan ya. Tengah-tengahnya Janur. Oh, lebih deketan. Apa? Aku di tengah-tengah? Iya. Lu gila loh. Itu orang baru. Deketan dong. Oh, deketan. Harus deketan. Cie. Kawin nih ya. Coba semuanya bilang gitu. Kawin nih ye. Enak nih ye. Sebelumnya, atas nama bincang-bincang dan juga semua di sini, selamat buat Dewi dan Glenn yang sudah Terima berumah kasih. tangga akhirnya. Terima kasih. Ya, pria-pria yang selama ini menantikan Dewi dan wanita-wanita yang menantikan Glenn. Nyandel. Ada yang nangis di depan nih. Oke, selamat untuk dua-duanya. Tapi sebenarnya kita pengen tahu, sejak kapan Glenn dan Dewi pacaran? Exactly. Oh, jawab. Ih gila. Jujur nih, jawab Iya, paling jujur. jujur lah, Kayaknya kita Pak. gak pernah pacaran deh. Hah? Iya. Nggak pernah pacaran? I don't think. Tapi terus mau kawin? Jawab. Kira-kira kapan mulai Emang deketnya? kita pacaran dulu. Ya, kalau dibilang serem amat kalau gitu. Abis nih ganggu. Eh, gue kenal Dewi itu hampir 10 tahunan yang lalu lah. Kenal Dewi hampir 10 tahun yang lalu, itu berarti sekitar tahun 96 ya? Ya, 96. Oke. Waktu itu ya kita habis ada satu acara di Bandung. Pertama kali ketemu dan dari situ ya deket dan kita nggak ada punya. Itu tepatnya kapan? Tahun lalu? 2 Oh tahun enggak yang 10 tahun yang lalu 10 gitu tahun ya, yang lalu. 10 tahun lalu. Oh. Jadi sekitar tahun 96 kita ketemu lagi dalam suatu acara. Itu sekitar tahun 97-an kali Beb. Iya, 97-an. Dan di situ ya saya dekat sama dia. Oke. Dalam arti saya seneng melihat dia punya kemampuan nyanyi sambil nari. Cantik dong pasti. Cantik pastinya. Have a good personality juga. Oh ya kalau buat gue standar gue untuk bilang cantik tuh ya semua orang punya pendapat masing-masing lah untuk menentukan mana yang cantik mana yang enggak gitu loh. Dan ya gue ngerasa pada saat itu ngeliat dia ya seperti demikian gitu loh, secara physically gitu loh. Tapi akhirnya kan memutuskan menikah, berarti mungkin exactly pacaran gitu ya, enggak. Tapi yang pasti dekat, itu kapan mulai dekat? Nah ini yang sangat-sangat buat gue selalu bisa gue bilang bahwa kenapa gue lebih memilih untuk diam, karena memang orang nggak ada yang tahu apapun gitu loh. Iya. Dan di saat kita diem aja, semua orang bisa menjudge seenak mungkin gitu. Mungkin karena tidak ada jawaban selama ini Apalagi sebenarnya. dijawab gitu ya kan. Dan kali ini gue cuma bisa bilang bahwa gue nggak pernah kepikiran untuk akhirnya bisa mendapatkan istri gue yang tercinta ini.
Dewi pun punya hubungan dengan orang lain. Oke. Maksudnya dia cerita punya kedekatan dengan orang lain dan dia sering curhat ke saya, ngobrol ceritanya, kita sering ngobrol dan nggak pernah kepikiran sama Oke. sekali. Artinya kalau Glenn bilang bahwa saat itu Dewi punya kedekatan dengan orang lain dan jauh dari angan-angan Glenn untuk menikah akhirnya. Berarti bisa dipastikan bahwa ketika Dewi menikah, Glenn tidak ada di dalamnya. Berarti